ternyata ampuh. Ketika mereka ribut ya kan, nunggu jah, lah pak, katanya baru dijawab, baru mereka gitu ya? paham ya. Allahu Akbar. Itu dia doh rasi tahun ini. Pas udah muncul muka nih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Masih bersama kami di MTSN Podcast Studio. Hari ini kita dadakan ini guys. Kita syuting podcast karena ada bintang tamu keren yang hari ini schedule-nya itu beliau menghadap. Karena apa? Karena baru saja menerima SK pengembalian dari pemetaan P3K yang di awal SK ditempatkan di beberapa tempat di sekitaran Sumatera Utara. Atas SK barunya beberapa tim kita, rekan-rekan yang lulus P3K bisa kembali bergabung di satker masing-masing. Salah satunya adalah UARN. Apa itu UARN Ustadz? Ustadz Abdul Rashid Nasution. Assalamualaikum Pak Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Gimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Udah berapa hari kembali dari titik perjuangan? Berapa hari di sini sudah? Kalau dihitung harinya baru tadi malam sampai ini Bu. Oh makja. Mengejarkan untuk bertemu kemari. Tadi malam saya kejarkan kemarin. Tadi malam lah baru sampai. Tadi malam. Selama ini mendapat SK tugas di Madrasah Sanawiyah Negeri 5. Iya, Mandailing Nata. Jauh itu. Kalau dihitung saya kemarin sekitar perjalanan 16 jam lah. 16 jam? Iya, perjalanan 16. Terus, karena dia perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Itu yang saya dengar. MTSN 5 Mandailing Natal ini ada di Kecamatan Muara Sipongi namanya. Muara Sipongi. Iya. Kata Pak Rashid selama di tempat petualangan itu kaki kanan di Sumatera Utara ujung, kaki kiri di Sumatera Barat. Kita tinggal langkahkan kaki aja. Mau pilih mana? Sumatera Barat, Sumatera Utara. Barat, utara gitu aja. Terus banyak posenya ya? Banyak. Pamer di medsos ya? Iya, pasti Bu. Udah berapa kilo Mas dikumpul? Kalau emas apa ya? Karena hampir rata mata pencarian memang di sana pun. Oh, mendulang emas. Kaya orang sana Pak Rashid. Itulah Bu, kalau orang bilang sana loi sambik katanya ya kan. Artinya? Ada aja katanya kan. Kadang rezeki namanya emas ini yang dicari itu rezeki harimau lah gitu Bu. Rezeki. Sepala dapat kenyang, tapi sepala nggak dapat dia lapar. Gitu. Pak Rashid, kalau Pak Rashid ditanya, benar nggak kebijakan pemerintah mengembalikan ke satker? Kalau saya yang Ibu tanya, ya alhamdulillah benar ya Bu, karena hampir rata banyak saling sawah sangka lah awalnya pertama kalau antar keluarga Bu. Pasti itu Bu. Banyak terjadi hal negatif dan banyak juga positifnya yang kita lakukan di sana. Baik itu perubahannya, namanya kita di tempat baru kan Bu. Tapi kalau negatifnya ya banyak kadang sawah sangka karena berjauhan ya. Karena berjauhan dengan keluarga. Iya, karena Terus, berjauhan dengan keluarga. Gimana membangun komunikasi dengan keluarga? Saya dengar anak Pak Rashid ngambek ya? Kalau itu memang lucu Bu. Kalau setiap kita telepon keluarga berbeda-beda sih. Anak saya kan ada 4. Belum nambah 2 tahun ya di karantina ya? Macam mana mau bertambah kan Bu? 4. Masing-masing berbeda pendapat nih. Kalau saya telepon kadang anak yang paling besar bilang, halo Pak, katanya. Iya. Papa? Iya, kalau yang paling Belum besar berubah? Papa. Kalau yang paling besar Papa Bu. Papa. 2, 3, 4 baru ayah. Kenapa beda? Beda uang jajannya ini. Berbeda uang jajannya. Panggilan sesuai uang jajan? Iya. Oh, keren. Terus si Papa Iya. Gimana? Kapan Papa pulang? Ya nggak tahu lah nak, mungkin tunggu kabar dari pemetaan inilah ya Bu ya. Si ayah? Penting
karena mungkin sudah lebih besar dewasa pasti udah pandangannya. lebih Pak. Dia pasti bilang, ya udah sehat-sehat ya Pak. Masya Allah. Terus Rajin cari duit, itu palingan itulah ya Bu. Kalau yang kedua, nanti kalau aku tamat, ini kan udah mau tamat SD Bu. Kalau saya tamat SD aku ikut sama ayah. Oh gitu. Itulah. Cewek cowok? Hah? Cewek atau cowok? Cowok. Nomor 2? Cowok. Kebetulan kan di Mandailing Natal dia mintanya di pesantren Mustafawiyah, Oh, Purbabaru. Iya. Kalau yang ketiga ini yang selalu nangis Bu. Nangis. Kapan ayah pulang? Masya Allah. Gitu aja lah. Kapan ayah pulang? Kapan lagi kita sama-sama di sini? Allah Gitu kan. Akbar. Cowok cewek? Hah? Cowok. Bu. Cowok. Walaupun umur masih kelas 3 SD. Tapi kalau dia bilang, ngapain aja cari duit lah jauh-jauh kayak gitu. Di sini aja kita kumpul sama-sama kan enak gitu. Luar biasa. Terus yang? Kalau yang terakhir ini yang lebih lucu Bu, yang masih usia 6 tahun ya. Kalau itu tiap nelpon, sebentar mau nelpon, kadang tidak kan. Kalau di siap itu tapi dia menangis. Kadang nanti kalau mau dia Rindu yang tak terungkap. Kalau rindu yang tak terungkap lah itu ya Bu ya. Tapi kalau nanti dia nelpon, cuman itu aja yang ayah gila, gak pulang-pulang katanya gitu aja. Dah ditinggalkannya kita. Itu Jadi aja. dia nggak tahu mau meluapkan emosi, akhirnya dia marah. Iya, akhirnya dia marah seperti itulah katanya. Namanya anak kecil kan. Ya saya maklum aja lah Bu. Bu sambil minum ya. Silakan. Jadi guys, ada satu yang unik dari Pak Rashid ini. Jadi beliau itu sebelum lulus P3K itu kan rekan kita. Waktu dia honor itu Pak Rashid ini salah satu orang yang luar biasa gigihnya. Jadi selain dia mengajar, dia punya banyak sampingan. Selain menjadi ustadz, dan dia punya petualangan di dunia bisnis dagang. Jadi kami ini ketika di Madrasah Sanawiyah Negeri Pematang Siantar itu sangat terbantu ketika dia berdagang menjual ikan gombung robus. Robus. Jadi nanti selalu Pak Rashid sekilo, Pak Rashid itu gimana Pak Rashid? Ketika Bapak berangkat ke Mandailing Natal, gimana perasaan kawan-kawan yang satu profesi di perluasan ya? Perluasan Bu. Kalau itu banyak lika-likunya juga Bu ceritanya. Jadi gimana? Banyak yang ingin memperebutkan lahan itu kalau cerita itu. Tapi alhamdulillah yang sekarang kehilangan. Yang kehilangan inang-inang ini sebelah. Inang-inang di Parlu, yang di sebelah. Sebelah yang jualan sayur, jualan jengkol. Itu dia doh rasi tahun ini. Pas sudah muncul mukonan ini kan. Karena kan nggak kasih kabar. Oh gitu. Langsung hilang. Saya titip itu usaha dagang itu sama abang saya. Dia yang Kenapa langsung melanjutkan. hilang? Ada tinggali bon nggak dibaca? Entahlah Bu. Pening lah kepala BRB kalau cerita yang gitu kan. Oh gitu ya. Karena masa honor dulu kan tahu lah Ibu Iya kan. benar. Tapi alhamdulillah ya, Allah beri rezeki yang luar biasa. Alhamdulillah. Pak Rashid itu di Mandailing Natal, perbatasan Sumatera Utara, Sumatera Barat. Gimana tumbuh kembang anak di sana? Kok saya dengar Pak Rashid kewalahan berbahasa Indonesia di sana? Kendala kita memang satu di situ Bu. Pertama awal kita menginjakkan kaki, saya kan bingung nih. Di mana sih Muara Sipongi ini? Karena kebetulan saya memang Marga Nasution, kampung kelahiran orang tua itu memang di Mandailing Natal. Cuman saya belum pernah menginjakkan kaki yang namanya ke Muara Sipongi. Banyaklah macam Bu. Hati-hati kalian kalau di Muara Sipongi. Masih banyak harimau. Karena kan hampir rata di sana itu hutan lindung ya Bu. Hutan lindung. Kalau dingin cuacanya ya luar biasa dinginnya. Apalagi kalau tengah malam. Pertama kali saya menginjakkan kaki ke sana. Nih ceritanya saya kontrak rumah lah Bu. Kontrak rumah. Di malam pertama saya nginap di sana. Memang saya tidak tahan lah tiba-tiba kok. Saya merasa menggigil rasanya. Luar biasa dinginnya. Dingin. Kalau Kirain menggigil ada hantu. terus kedinginan. Istri ditinggal. Iya, istri ditinggal. Terus Ya kan istri kan kembali. Memang diantar oleh istri juga Bu. Cuman siangnya kan istri langsung hanya say goodbye. Apa pesan istri? Jangan kau cari lagi ya Mas gitu. Baik-baik aja lah ya. Baik-baik aja lah ya katanya gitu. Itu malam pertama terus. Itu malam pertama. Yang kesan saya pertama kali ke sana itu ya kesannya udaranya dingin. Karena kebetulan pun tempat tinggal saya itu di belakangnya sungai. Nah, masuklah awal pertama sekali di sekolah tersebut.
saya merasa asing gitu. Karena kalau dibilang bahasa Mandailing, saya mungkin masih ngerti lah sedikit Bu. Mandailing ngerti. Ternyata hari-hari mereka biasanya itu biasa ada katanya bahasa Muara Sipongi. Oh, khusus Muara Sipongi. Khusus itu. Kecamatan Muara Sipongi itu aja. Bahasa mereka. apa emang? Kalau saya bilang bahasa pesisir bukan ya. Oh, bukan. Pesisir bukan. Bahasa Minang juga bukan. Memang ada khusus bahasa daerah tersebut lah. Bahasa Mandailing itu juga tidak. Terus? Jadi saya masuk, memang kan ngajar seperti biasa. Nah, kesulitannya ketika kita menerangkan. Ketika kita menerangkan sama anak-anak, kan kita masih menggunakan bahasa kita sehari-hari kan Bu, bahasa Indonesia. Karena itu bahasa nasional ya. Iya. Jadi kan kita tahu tipikal anak paham apa tidak yang kita sampaikan ini. Dari gesturnya. Dari gesturnya kita bisa lihat kan si anak. Tapi saya lihat ada yang ribut, ada yang hanya gini-gini saja. Saya ulanglah pertanyaan itu. Pahamnya kalian yang Bapak sampaikan? Mereka diam tidak jawab. Iya. Terus? Hanya paling beberapa lah ya, ada 1-2 orang yang bilang paham Pak gitu kan. Tapi kebanyakan tuh banyak yang diam. Paham kalian? Saya bilang. Jangan sampai nanti saya sampai keluar begini kan saya bilang. Enggak Pak. Loh, berarti kesulitannya apa kan gitu Bu? Ternyata dari segi bahasa juga. Bahasa. Iya. Karena kan kadang anak-anak itu juga ribut kan, dibilang anak-anak itu. Pak, kalau nyuruh diam itu Pak. Jangan suruh Bapak jerit-jerit, diam. Gak bakal tahu orang itu Pak. Oh gitu. Jadi ada saya tanya lah sama teman di sana. Bagaimana cara membilangkan anak-anak supaya diam gitu. Oh pakai gini Bang katanya. Jangan abang bilang diam. Abang bilang aja. Nubuja. Apa tuh? Gimana? Nubuja. Nubuja gitu. Iya. Oh kalau kita ngomong nubuja, dia kan anak tuh ya? Baru mereka diam, memang betul Bu. Ternyata ampuh. Saya coba ya. Ketika mereka ribut ya kan. Nubuja. Lah Pak. Katanya baru dijawab, jawab, Pak gitu ya. Paham ya. Allahu Akbar. Jadi petualangannya luar biasa ya? Luar biasa Bu. Dan satu lagi kebiasaan anak di sana, anak-anak kita itu di sana. Memang hampir rata kan karena mata pencarian orang tuanya tambang emas lah ya, bukan emas ilegal memang. Jadi keseharian mereka itu identik dengan daerah sana dengan Pinang gitu Bu. Pinang. Jadi dibilang teman-teman guru yang udah memang di sana juga, Bapak jangan larang anak-anak itu nanti Bapak lihat seperti ngunyah-ngunyah atau segala macam kan. Menyiri. Bukan. Hanya Pinang itu aja Bu. di wilayah Karo kalau menyiri ya. Oh Pinangnya dikunyah. Iya, dimakan lah. Namanya are di sana kan. Oh terus. Are. Nah. Oh iya, jadi kan suatu waktu kan kita lihat anak itu kita lagi menerangkan juga kan. Kan gitu kan Bu. Kadang mereka sibuk tuh di saku celananya ya itu. Ternyata itu keseharian mereka memang. Oh, jadi hobi ya? Iya. Saya rasa, tahu lah, Ibu pernah rasakan Minang? Ya kayak keset-keset gimana gitu. Ya gitulah Bu. Sepet-sepet gitu. Sepet-sepet, kelat-kelat ya katanya. Kelat-kelat gitu. Yang buat Jadi mereka suka itu? Iya mereka suka itu. Oh, ada fungsinya bisa dari nenek moyang apa gitu enggak? Dari turun-temurun memang. Iya, apa khasiatnya atau apa? Kalau mereka bilang sih memang, kalau saya lihat gigi karatan ya. Tapi Cepat. kuat. Nah itu dia. Karena kalau siri itu kan ada pinang. Iya. Seru parasit. Kayaknya nggak cocok kita ngobrol di podcast ini. Panjang lagi ceritanya kalau ditanya. Tim kreator itu selalu gitu kalau udah lewat jamnya. Parasit. Iya. Satu kata dulu. Boleh disampaikan, dilihat oleh pemerintah setempat atau rekan-rekan yang lain. Apa namanya? Rasa syukur atau kata-kata lah yang untuk memberi semangat pada keluarga juga. Apalagi yang bilang ayah gila itu tadi. Sekarang kan udah nggak gila lagi. Iya makanya itu kata-katanya apa kira-kira hari ini? Kalau untuk kata-kata mungkin ya Bu, pesan dari teman juga. Bekerjalah katanya. Lihat kamera Pak, biar dengar semua. Dibilang teman-teman, ini kata dari yang saya selalu ingat dari teman.
menyampaikan, memang kebetulan sahabat saya namanya Pak Zulkarnain Iskandar. Pak Zulkarnain Iskandar. Iya, dia Madrasah Penilaian Negeri di Mandailing. Kadang sedih juga sih saya meninggalkan dia Itu sendiri putra sekarang. daerah tuh ya. Enggak, dia di Mandailing Natal. Iya. Memang tidak putra daerah tapi agak ditempatkan di sana. berbeda kecamatan dia. Siap. Dia bilang, bekerjalah di tempat kita yang bisa dihargai, tetapi tidak gimana ya? Oh, saya ulang ya Bu ya. Bekerjalah di tempat yang kita bisa dihargai, tapi bukan yang dibutuhkan. Allahu Akbar. Itu Itulah. pas itu kata-katanya. Contohnya pas ya Bu? Apa gimana? Mungkin bisa Ibu obokkan Saya lagi? nanya. Saya rasa sih saya berpikir, ya cobalah kamu merasa nyaman. Paham dengan saya, itu. paham. Iya, kata-katanya dalam itu. Bekerjalah di mana kamu dihargai, bukan dibutuhkan. Jadi kalau dibutuhkan itu kesannya kita babu ya. Iya, habis itu udah selesai. Iya. Tapi kalau kita dihargai, kita dianggap ada. Kita dianggap tetap ada di situ. Kesan itu tetap ada katanya. Terus Itulah pesan dia sama saya. Kalaupun kau jadi pindah nanti kawan, itulah pesanku samamu. Kau carilah tempatmu di mana kau bisa dihargai, bukan dibutuhkan. Gitu ya. Iya. Jadi sampai sekarang pun saya juga berpikir, iya ya, di mana tempat kita bisa dihargai. Luar biasa. Guys, kata-kata dari Bapak Zulkarnain Iskandar itu menjadi pegangan saya bahwa kembalinya Pak Rashid ini tidak lepas dari campur tangan Allah, dan ini pembelajaran bagi kita menjadi media tempat orang berkarya. Maka sosok Bapak Abdul Rashid Nasution ini harus menjadi sosok yang bisa kita hargai, bukan kita butuhkan. Dan Pak Rashid mewakili beberapa rekan yang kembali ke beberapa satker mereka ditempatkan. Semoga kembalinya para rekan-rekan P3K ini menjadi stimulun yang baru, menjadi energi yang baru, dan bagi keluarga yang sudah berpisah kurang lebih hampir 2 tahun bisa membangun lagi cerita-cerita memoris kemesraan bersama keluarga mereka di rumah dan di tempat kerja. Pak Rashid, selamat bergabung lagi bersama kami. Iya Bu. Kami sangat merindukan kegokilan Pak Rashid. Tapi agak sedikit mewek aku jadinya Bu. Ya apalagi saya. Karena memang luar biasa Pak Rashid ya. Pertualangan 2 tahun itu banyak kisah yang ditinggalkan. Jadi kalau saya ingat ketika kita melepas Pak Rashid itu, Pak Rashid yang hitam jadi merah mukanya. Kenapa? Ya karena tangisnya itu lepas, betul-betul lepas, yang bahagia sih lulus P3K, tapi kok jadi gini gitu ya. Inilah rahasia Allah ya Pak Rashid. Iya. Pak Rashid dihadirkan di tempat baru, menjadi petualang baru, udah ditempah menjadi manusia hebat, dikembalikan lagi. Mudah-mudahan hadir Pak Rashid hari ini bisa menjadi tenaga pendidik yang lebih unggul, lebih hebat, bisa mengantarkan generasi-generasi kita menjadi lebih spekta lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian bincang kita hari ini tanpa berkata-kata banyak karena dada saya udah sesak. Dada saya udah sesak, memang memancing emosi yang luar biasa kepergian dan kepulangan tim P3K hari ini. Sampai berjumpa lagi di podcast MTSN Studio, di banyak hal yang akan kita kupas di sana. Untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.